Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ana senang dengan pertemuan dengan antum sekalian di dalam rangka menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya, senantiasa bergantung kepadanya, senantiasa mentauhidkan dan mengikuti sunnahnya. Allahumma amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang pertama ini kita akan berbicara mengenai kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman seseorang, yang dikarang oleh Al-Imam Ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, yang mana di dalam kitab ini akan berbicara mengenai pembatal-pembatal keislaman. Dan yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam matan kitabnya, bahwasanya di sini beliau telah merumuskan beberapa cara atau beberapa hal terpenting yang jikalau seandainya seorang mukmin berada di dalam itu semua bisa menyebabkan batalnya Islam mereka. Dan sebagaimana nama kitab ini adalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Akan tetapi ada satu hal yang ingin kita sampaikan, bahwasanya jikalau seandainya nanti kita tujuan kita dalam mempelajari kitab ini adalah bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin atau mengeluarkan kaum muslimin dari Islam, akan tetapi tujuan kita dalam menggali dan mempelajari kitab ini, jemaah sekalian, adalah untuk menghindarkan diri kita dari segala hal yang bisa membatalkan keislaman kita, untuk menghindarkan keluarga dan masyarakat dari hal-hal yang bisa membatalkan keislaman mereka. Dan tujuannya bukan untuk mengkafirkan, akan tetapi tujuannya untuk menghindarkan diri kita, untuk menjaga diri, keluarga dan masyarakat kita dari hal-hal yang demikian. Dan juga tatkala kita menggali kitab ini atau kita menghafal, memahami per poinnya, maka nanti mungkin akan kita dapati di tengah-tengah keluarga, di teman kita, di masyarakat, tetangga dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita langsung mengatakan kafir kepada mereka atau mengatakan mereka telah keluar dari Islam? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan perkara yang tidak boleh kita lakukan. Dalam artian, kalau kita dapati di antara saudara, keluarga, masyarakat, tetangga yang berada di sekitar kita, mereka berada di antara salah satu dari pembatal keislaman, maka tidak boleh kita memanggil mereka atau mengatakan engkau telah kafir atau engkau hai kafir, karena ini perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka ada dua kemungkinan, kata Rasulullah. Bisa yang mengatakan itu kafir dan bisa yang dikatakan kafir. Maka tidak boleh, jemaah sekalian, karena dia bagaikan pedang bermata dua yang bisa membunuh orang lain dan bisa membunuh diri kita sendiri. Maka untuk perkara mengkafirkan orang, maka itu ranahnya ranah ulama, tentu dengan iqamatul hujjah wal mahajjah, dan ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat awam atau pemula dalam menuntut ilmu atau tuwaili bil ilmi. Bukan ranahnya mereka, maka ini merupakan ranahnya ulama. Maka bagaimana kalau kita dapati di antara tetangga, masyarakat, keluarga kita yang mereka melakukan salah satu di antara pembatal keislaman, maka cukup dengan mengatakan kepada mereka bahwasanya amalan seperti ini, perbuatan seperti ini bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, maka bertaubatlah, tinggalkan itu semua. Ini perkataan yang kita sampaikan, dan bukan dengan mengatakan engkau telah kafir, engkau telah kufur atau engkau kafir, tidak. Akan tetapi perbuatan seperti ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, maka bertaubat serta tinggalkanlah itu semua. Nah, ini tanbih atau peringatan yang pertama yang ingin kita sampaikan dalam kitab ini. Selanjutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada an-nuskhul al-muta'addidah fi tahqiq hadzal matan. Ada berbagai macam naskah yang dibantu naskah yang dia untuk mentahqiq matan ini, atau dia telah dijelaskan kembali oleh para ulama. Selanjutnya kita masuk ke dalam matan yang isi dari matan ini. Pertama, Syekh mengatakan i'lam anna min a'zami nawaqidil Islam asyarah. I'lam, ketahuilah bahwasanya di antara a'zam
nawaqidul Islam, nawaqidul pembatal keislaman yang paling besar atau paling berbahaya ada 10 asyarah, ada 10 kata Syekh. Nah, di sini kita memahami bahwasanya banyak pembatal-pembatal keislaman. Akan tetapi yang puncaknya atau yang tertingginya adalah ada 10 buah sebagaimana yang akan kita hafal dan kita jelaskan. Yang pertama, al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala, adalah berbuat kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah mengampuni dosa selain dari dosa kesyirikan. Dan di dalam ayat ini merupakan ayat yang berada di dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Dan kita melihat di sini ikhwafillah, di antara kutipan dari websitenya Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau menambahkan di sini bahwasanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan ada dalil yang lain yang pendukung terhadap ini, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah, sesungguhnya siapa yang dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, harramallahu alaihi jannah, Allah akan haramkan bagi mereka jannah. Allah haramkan bagi mereka jannah, bagi mereka yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan zalim di sini dimaksud adalah jemaah sekalian atau ikhwah fillah, adalah kesyirikan sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang nyata yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kesyirikan dalam ibadah adalah berdoa kepada al-amwat, kepada orang yang sudah mati, wal istighatsah bihim wan nadharu bihim wadzabahu lahum, ya kita memohon pertolongan kepada mereka, meminta kesembuhan kepada mereka, bernazar dengan mereka atau menyembelih untuk mereka. Dan kita kembali ikhwafillah ke dalam matan yang kita bahas tadi, bahwasanya di sini Syekh mengatakan, dan di antara kesyirikan wa minhu, ya, di antara kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak bolehkan palingkan melainkan hanya kepadanya saja adalah az-zabhu, yaitu sembelihan li ghairillah, menyembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka yadhbahu lil jin, yang mereka menyembelih untuk jin, au lil qabr, atau mereka menyembelih untuk kuburan, kata Syekh. Maka di sini merupakan bentuk kesyirikan yang kalau seandainya seseorang mati dalam kesyirikan ini, maka matinya mati jahiliyah. Sebagaimana kita banyak melihat di antara kaum muslimin yang mereka menyembelih untuk jin. Tatkala ada suatu musibah, mereka menyembelih untuk nenek moyang, atau tatkala dibangunkan rumah, mereka menyembelih untuk rumah tersebut supaya sakinah, atau tatkala memberi kendaraan yang baru, atau tatkala mereka menabrak kucing dan lain sebagainya, maka mereka melakukan penyembelihan untuk keselamatan. Dan ini sembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihan ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Bukankah kita senantiasa melantunkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah bahwasanya salatku wa nusuk itu sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbnya semesta alam. Nah, kalau seandainya kita menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Dan di antara ibadah yang tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah adalah berdoa, sebagaimana dilarangnya berdoa di kuburan dan lain sebagainya. Yang kedua,
Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Mereka yang menjadikan bainahu dengan antara mereka wa bainallah, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, wasa'id, ada wasilah. Dalam artian mereka tidak langsung bisa berhubungan dengan Allah, atau mereka mendatangkan wasilah yang lain untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan yad'uhum, mereka berdoa kepada wasilah ini, meminta kepada wasilah ini, wa yas'aluhum asy-syafa'ah, meminta pertolongan kepada wasilah ini, wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Kata Syekh, kafara ijma'an, maka mereka telah kufur secara ijma' para ulama, kata Syekh. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, di sini kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, ikhwafillah. Di dalam surah Az-Zumar Allah menceritakan tentang mereka, bagaimana keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, ala lillahi ad-dinul khalis, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Nah, kita akan lihat dalam surah Az-Zumar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ketiga, ikhwafillah. Di dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya bagi Allah lah agama yang khalis, yang ikhlas atau hanya untuk Allah. Walladzina, dan bagi mereka yang ittakhadhu min dunihi, yang menjadikan min selain Allah Subhanahu wa taala wali. Ya, wali, mereka mengatakan, atau orang yang menjadikan antara Allah dengan dia itu ada wasilah, maka mengatakan ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka. Yang ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan kuburan keramat sebagai wakil atau sebagai wasilah antara dia dengan Allah, atau menjadikan mereka sebagai perantara mereka hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka yang dikeramatkan, kami enggak menyembah mereka yang meninggal, akan tetapi illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan yang kami inginkan adalah dengan perantara orang yang soleh ini kami didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala sejengkal lebih dekat, wasilah. Allah katakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada mereka yang pendusta dan lagi kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita menjadikan perantara atau tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia atau orang-orang yang dikeramatkan, karena ini banyak terjadi, ikhwafillah. Sebagaimana di antara mereka ada yang minta doa di kuburan, ada yang mereka minta kesehatan di kuburan, minta anak di kuburan, atau bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini dilarang oleh agama kita dan tidak diperbolehkan. Kalaulah memang seandainya itu disyariatkan, maka kuburan Nabi SAW adalah hal yang paling berhak kita bertawassul kepada beliau SAW, karena beliau Nabi. Akan tetapi Umar bin Khattab dia malah minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nah, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ikhwafillah, tawassul itu dilarang kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia atau walaupun mereka dikeramatkan. Akan tetapi tawassul yang dibolehkan adalah tawassul dengan amal soleh, tawasul dengan orang yang masih hidup. Nah, ini diperbolehkan. Tawasul dengan orang amal soleh, tawasul dengan orang yang masih hidup, ini dibolehkan. Tapi kalau tawasul dengan orang yang sudah mati, maka ini kufur secara ijma' para ulama. Yang ketiga, ikhwafillah, adalah man lam yukaffiril musyrikin, mereka yang belum yukafir, mengkafirkan orang-orang musyrikin, ya.
Jadi di antara pembatal keislaman yang ketiga adalah mereka yang belum mengkafirkan orang musyrikin atau mereka ragu terhadap kekafiran mereka, sebagaimana mereka kafir atau tidak ya. Mereka masuk surga atau masuk neraka ya gitu. Atau yang selanjutnya al-sahaha madhhabahum, atau mereka membenarkan mazhab mereka, membenarkan akidah mereka. Mereka itu sebenarnya baik, atau sebagaimana ungkapan yang ada saat sekarang ini adalah semua agama itu sama. Agama itu merupakan wasilah untuk tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau agama apapun maka terserah saja, karena semua agama itu sama, yang tujuannya murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya satu. Nah, ini jemaah ikhwafillah merupakan bentuk mereka yang benarkan madhab mereka, maka dikatakan oleh Syekh mereka kafir secara ijma'. Sebagaimana kita lihat di dalam surah Al-Bayyinah, di dalam surah Al-Bayyinah juz ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita akan cari Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ayat yang ke-6 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlil kitab dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahannam, kata Allah, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka merupakan seburuk-buruknya ciptaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, kita akan melihat ke tafsir ayat ini. Di sini ulama menafsirkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir. Siapakah mereka orang-orang kafir? Dari golongan Yahudi dan Nasrani. Maka Allah mengatakan orang kafir itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Maka baru-baru ini ada perkataan di sebagian sebagian manusia atau kaum muslimin maka mengatakan, jangan katakan orang Kristen itu kafir atau orang Yahudi itu kafir, nanti mereka sakit hati, katakan mereka non muslim. Nah, ini menyelisihi ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka? Dari Yahudi dan Nasrani, Kristen. Nah, maka mereka kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan wal musyrikin. Al musyrikin ini ikhwafillah adalah mereka yang beribadah bukan kepada Allah. Adapun Yahudi dan Nasrani itu merupakan agama samawi, agama yang turun dari langit dan ada nabinya. Sementara musyrikin di sini maksudnya adalah agama yang tidak turun dari langit, sebagaimana orang Buddha, orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah api dan lain sebagainya. Ini maksud dengan orang-orang musyrikin atau mereka yang menyembah jin dan lain sebagainya. Allah katakan iqabuhum, balasan bagi mereka adalah naru jahannam, neraka jahannam. Bagaimana sifat mereka? Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum asyaddul khaliqati syarra. Mereka merupakan asyaddul khaliqah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk. Asyaddul khaliqah syarra, syarrul bariyah, ciptaan yang terburuk atau ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan siapa? Orang kafir. Siapa orang kafir itu? Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin. Nah, kalau seandainya ada di antara kaum muslimin pada hari ini tidak mau mengatakan orang Kristen itu kafir, maka mereka ragu terhadap kekufuran mereka, atau malah yang banyak tersebar sekarang adalah semua agama sama, maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka meyakini itu semua dengan mengetahui itu, maka mereka telah kufur secara ijma' para ulama. Karena apa? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nah, inilah penjelasan dari Nawaqidul Islam halaman yang pertama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa belajar dan mengamalkan. Nah, ini yang bisa ana jelaskan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.